Syarif tapi ternyata nggak bisa ya. Saya juga dalam perjalanan. Iya, belum sempat apa-apa. Tapi saya ini laporan dulu dikit nih. Boleh? Siap. Boleh. Jadi kerjaan, ya mungkin singkatnya. Kerjaan apa? Merasa keterdesakan, merasa diburu-buru, lalu apa itu merasa jadi gemetar ya, sensasi gemetar ke tangan. Tunggu, panik ya. Jadi saya cek ini apa dualitas 100 sama 30 gitu. Jadi ya situ. Lalu tadi habis subuh kontemplasi ketemu ada ya 4 poin Bang. Jadi dari 30 itu 30 akhirnya apa ingat ke pengetahuan kondisi begitu, mengoreksi yang tidak tersadari ya, hal-hal yang mungkin tidak diampuni oleh diri. Kalau maha pengampun, Allah maha penyayang, gitu ya, ada kelegaan di situ, ada tangisan. Lalu merasakan dari sisi sosial 20 gitu ya. Jadi ada mungkin kesadaran merendahkan atau direndahkan gitu ya. Kembali ke kondisi bahwa saya diciptakan Tuhan sebagai wakilnya gitu ya. Di dunia, di kehidupan dunia ini yang gunung pun nggak sanggup menanggungnya. Dan bahwa semua itu sama di sisinya, di pandangannya. Yang mulia adalah orang yang tergantung pada ketakwaannya, ke makom keilahiannya gitu ya. Lalu saya merasa aspek keuangan itu di 50 gitu ya. Apa namanya? Suara hati lah. Ya, saya coba review lagi bahwa itu yang maha kaya, maha pemberi tanpa berimbalan, pemberi rezeki bahkan sudah diberikannya, sudah dijanjikannya, tinggal diambil. Ya sampai situ sih Bang. Iya, oke. Oke, jadi ini untuk Pak Syarif ya. Ini kita belum buka ternyata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan begini ya. Ini Pak Syarif itu pelajarannya yang harus hatamin yang model ini aja. Model. Experiencer de voucher itu ya. Iya. Jadi experiencer de voucher itu dia nggak sadar kalau dia itu experiencer de voucher itu nggak sadar dia. Itu yang disebut sebagai oleh ini ya, living in the culture's in the culturescape. Voucher experiencer itu makomnya di situ dia. Dia nggak sadar benar gitu. Jadi ya seperti itu ya. Nah, ini kemudian naik ke dimensi keempat. Di situ sudah mulai ada awareness. Iya. Sudah mulai ada awareness. Awareness ya. Nah, di situ itu di dimensi keempat ini perlu hati-hati karena di situ ada observer. Observer ini dalam literatur barat itu ada 2 model ya. Ada observer pasif,
Ada observer aktif yang disebut ini the witness. Iya. Kenapa saya pisahkan? Ya, itu ada alasannya. Apa sih makna menjadi observer pasif? Apa makna menjadi observer aktif? Nah, ini pagi ini kita kuliti itu dulu ya. Iya, Pak. Nah, sehingga nanti Pak Sarif itu bisa bergeser dari observer pasif ke observer aktif. Itu mulai klinis ya, klinis kesadaran tuh mulai seperti itu. Iya. Nah, dasarnya itu dimulai dari persepsi. Persepsi, ya. Iya. Itu kan dia menghasilkan form, ya. Form yang tanpa makna. Itu statusnya itu kayak orang look, ya. Anak-anak, misalnya ini Pak Sarif ya, saya kasih contoh. Ini lagu, ntar. SMS Shopee Pay Mantul Sale tanggal 25 ini lagu sampai dari 27. Negara mana nih? Atau ini tipe musik apa? Ini tipe lagu apa? Aku mencoba selalu untuk mengerti. Tipe lagu keroncong dari katakan dari Jawa begitu, ya kan? Iya. Itu bukan form lagi, tapi itu sudah kalau dalam bahasa Inggris itu bukan look lagi, tapi sudah see gitu ya. Kalau form itu coba anak-anak umur katakan 2-3 tahun mendengarkan semua musik itu enggak ada register bahwa ini dari India, ini dari ini dari ini, enggak ada itu. Ya kan? Masih tanpa absorpsi. Nah, ya. Jadi jiwa itu masih belum mengabsorpsi. Nah, setelah kita mengabsorpsi, absorpsi itu menyerap ya. Iya. Menyerap itu lalu kemudian tuh kita dengar lagi, sudah naik dia menjadi interpretasi ya toh. Itu sudah interpretasi ini kalau tadi itu awalnya mungkin look, ini sudah jadi see gitu. Oh, see. Makanya ada istilah itu seeing is believing ya kan? Iya. Karena di dalam see itu sudah ada interpretasi. Ya itu ya, dalam see itu sudah ada. Sebentar, Bang, ini tuh aneh view yang masuk yang baru-baru ngalangin screen. Kenapa ya? Gimana? Halo? Ini apa? Nggak biasanya yang baru-baru jadi muncul admit gitu. Udah Pak Sarif, udah aman. Oke. Pokoknya kalau urusan persinyalan ada bagian Mas Camim itu bisa mengendalikan sinyal. Iya. Jadi dalam interpretasi itu sudah ada absorpsi ya. Iya. Ada absorpsi. Dari look menjadi see. Nah, interpretasi ini ada dua model. Ada
yang disebut dengan interpretasi posisional. Nah, inilah yang disebut watcher experiencer itu terjebak di sini. Ya. Iya. Ada yang disebut interpretasi objektif. Ini kan pelajaran dasar ini ya, pelajaran dasar. Nah, bedanya apa? Kalau kemudian dari interpretasi ini melahirkan pengetahuan yang sifatnya pengetahuan representasi. Pengetahuan representasi, pengetahuan konsepsi. Maka kemudian itu kita bilang konsep awam, konsep terpelajar itu hanya soal bagaimana dia interpretasi. Hasil interpretasi itulah yang menjadi belief. Yang itu kemudian mengatur perilaku ya. Dari sini ya, dari sini. Dari sini kemudian tuh naik ke istilah-istilah watcher. Watcher itu ya yang observer. Di posisional ini ada experiencer, ada watcher, ya toh? Ini ada observer. Observer witness ya. Ini nanti hanya ini sebenarnya ilmu peta kesadaran. Cuma kan lalu dibawa ke dalam konsep ilmu, wah jadi luas. Tapi sebagai pengalaman, yo ini toh. Sebagai pengalaman ya seperti ini saja. Jadi kenapa interpretasi experiencer watcher itu disebut interpretasi posisional? Ya karena itu terkait bagaimana realitas nampak dalam jiwa dimensi ketiga itu. Model realitas dalam dimensi ketiga itu model kuasa, relasi kuasa saya menyebutnya. Log N gitu ya. Relasi kuasa kan gitu. Posisinya menang atau kalah. Ya, itu. Ya. Posisinya itu mendapat atau rugi. Istilahnya itu kalau dalam ilmu dalam ilmu posisi semacam ini disebut zero sum game. Ini istilah ilmu lagi nih, istilah dari ilmu ini. Menang atau kalah. Untung atau buntung. Untung atau buntung kan kita juga istilah tuh di Jawa itu zero sum game. Itu nature model realitas dimensi ketiga. Maka disebut tuh posisional tuh posisi kalah atau posisi menang itu zero sum game. Kalau istilah ilmunya begitu ya. Iya. Posisi untung atau buntung. Hitam putih di situ. Hitam putih. Nah itu pada posisi inilah ada istilah kesadaran itu experiencer watcher. Tetapi orang-orang yang masih di posisi ini tidak akan sadar itu istilah experiencer watcher itu tidak sadar dia. Yeah. Yang sadar experiencer watcher itu kan observer witness. Betul. Ya, kan?
Jadi ini bab klinis ya, klinis kesadaran tuh ya babnya kayak gini. Iya, Bang. Jadi bab tentang posisional saya kira clear ya. Iya, Bang. Jadi yang mengalami dimensi ketiga itu nggak punya awareness bahwa experiencer watcher itu nggak ada. Dia betul-betul larut dalam keyakinannya. Istilah Imam Ghazali itu ini tipe-tipe dia nggak tahu kalau dia nggak tahu. Iya. Experiencer watcher ini tipe dia nggak tahu kalau dia nggak tahu. Yang paling gawat itu. Yang paling gawat itu. Itu istilahnya Imam Ghazali ya. Istilah Imam Ghazali. Ya, seperti itu. Jadi ini sambil ya sebenarnya belajar kesadaran itu mudah, memudahkan kita memetakan ilmu, ya tuh. Iya. Saya kalau baca buku itu ya tak petakan berdasarkan ini aja, makanya istilahnya banyak. Kenapa? Seluruh buku-buku tak petakan berdasarkan 4 ini aja. Iya. Karena kenapa? Lo itu nature dari pengalaman, loh. Nature pengalaman. Saya mengalami, saya tahu kapan saya look, kapan see, kapan observe, ya, kapan witness, saya tahu, sadar betul. Jadi kemudian linear, kelinearan, ke non-linearan itu bukan konsep ilmu, tetapi itu nature dari pengalaman. Mampu menyadari kelinearan dan non-linearan dalam satu waktu itu namanya oneness. Ya, oneness itu consciousness. Kita mampu menyadari kelinearan dan non-linearan dalam satu waktu pengalaman. Jadi kita mampu bergerak linear, non-linear itu. Oh, itu 600 tuh begitu. Iya. Nah, seperti. Tapi itu nanti ya, nanti. Iya. Nanti bisa Jadi kalau 600 itu baca buku-buku filsafat mudeng semua dia. Iya. Bicarakan itu kan nature dari kesadarannya. Bahas non-linear juga mudeng. Ya karena dia tahu itu dalam dirinya semua. Yang disebut dengan oneness. Itu kalau kita mempelajari peta kesadaran sebagai pengalaman. Kalau sebagai konsep ilmu itu rumit malah. Iya. Lagi pula kan mestinya ilmu itu kan secara ontologisnya apa? Ontologis itu pengalaman kesadaran langsungnya itu apa? Masa ada ilmu nggak ada pengalaman kesadaran langsungnya? Terus dapat ilmu dari mana? Masa tiba-tiba ada definisi nggak ada pengalaman kesadaran langsungnya? Itu yang sulit itu ya. Yang sulit itu kita mengenali pengalaman kesadaran langsungnya. Itu harus sama mentornya itu. Iya. Itu harus sama mentornya. Nggak bisa sendiri. Kalau bisa ya dari dulu udah bisa berarti. Iya. Oke ya. Ini jadi itu seperti itu. Nah, sekarang mari kita ke interpretasi objektif. Apa sih artinya interpretasi objektif? Itu interpretasi berdasarkan posisi filosofis. Ini juga masih posisi filosofis ini. Kalau ini posisi interest. Ada, makanya tidak objektif. Karena di situ masih ada interest. Tetapi pada akhirnya juga pada tingkat tertentu, posisi filosofis ini juga sebuah interest, tapi lebih objektif lah katanya. Ini kan posisi filosofis ini kayak mazhab lah, itu pada akhirnya kan itu adalah pilihan
ada interest di situ, tapi lebih objektif. Iya. Interest itu dibuka bareng-bareng, ya tidak disembunyikan, lalu bisa diperluas, dikritik bareng-bareng. Itu saja. Tetapi pada saatnya juga posisi filosofis itu masih sebuah lokalitas interest. Ya. Itu dulu. Ini filosofis filosofis klinis ya. Jadi baca buku Hawking itu cepat absorpsi. Kenapa? Sudah tahu mappingnya. Dan ini nggak dijelasin di Hawking, ini kan filsafat ilmunya kan ini. Filsafat ilmu consciousness. Ya saya bikin sendiri buat kepentingan ngajar gitu ya. Jadi yang belajar tuh enak, cepat. Iya. Frame-nya itu. Ya semacam frame apa berpikirnya begitu. Iya frame berpikirnya. Jadi saya mau mengatakan apa aja itu teman-teman tahu. Oh ini posisinya di sini, oh posisinya di sini ya kan. Jadi bisa dikonfirmasi semua gitu. Saya bikin model untuk ngajar gitu. Bisa jadi mungkin saya terjebak dalam voucher, teman-teman bisa nasihati. Bang, itu voucher itu bang. Bang, sadar bang. Bisa jadi. Saya bukan malaikat yang tidak kena hukum dualitas. Kena. Makanya kita itu punya bahwa insan itu rentan. Ya. Doif. Saya sengaja bikin begini ini biar mudah saya dikoreksi. Yang sering itu kalau dalam diskusi ya Pak Jody gitu ya. Meskipun saya yang bikin, nah kan ini kan untuk bersama. Pak Jody itu ya akrab gitu ya. Jadi, itu ini kebalik ya oke. Karena dia udah tahu mapping. Sementara saya kan ya bisa lupa, bisa hilaf ya. Kan? Meskipun saya yang bikin ya. Keadaan jiwa saya kan ya mengalami dinamika begitu. Ya, seperti itu ya. Iya. Oke, jadi interpretasi posisional itu posisi interest maksudnya. Interest itu kepentingan ya zero sum game itu. Untung atau buntung. Iya. Itu yang disebut posisi interest tuh, untung atau buntung kalau bahasa Jawanya zero sum game ini. Itu model realitas dimensi ketiga begitu. Iya. Melahirkan experiencer, kalau untung ya voucher, mungkin kalau buntung ya experiencer. Ya gitu aja. Iya. Nah, saya kira yang ikut CV ini nggak ada ini yang makanya ini saya lihat namanya ini, saya lihat-lihat, saya sengaja cek-cek begitu, siapa tahu ada nggak yang masih di bawah 200. Kalau di bawah 200 itu kasihan ikut kuliah nggak mumet. Iya. Jadi saya sengaja cek-cek begini ini, ada nama baru nggak yang masuk, saya kalibrasi, oh di atas 200, oh bisa nangkap dia. Kasihan kuliah kok tersiksa gitu ya. Kan kasihan kalau ikut kuliah terus tersiksa ya. Kita kan yang penyelenggara itu ya apa namanya ya memperhatikan aktivitas jiwa yang kuliah ini biar bahagia ya, menerima hidayah, biar senang belajar, nggak traumatik. Iya. Saya sering cek begini nih. Saya sering cek. Oh ya, insya Allah ini paham semua. Kita kan di sekolah itu kelas itu menjadi mengerikan karena kita nggak dicek bahagia apa enggak saat menerima pelajaran. Oh, iya. Nah, kita ini perlu banyak bahagianya saat banyak guyon, tapi jelas ilmunya. Ya, banyak tertawa, yang penting progresif. Ya, nah.
Iya, ya supaya aja ya 30 ya paling enggak bisa nyengir kuda gitu ya. Iya, yang menyingkir kuda nggak apa-apa ya. Iya, aduh kok ini kok begini nih. Dia udah bisa menjadi pengamat di situ. Ya. Tidak lagi bahwa 30 itu buruk, 1000 itu baik. Wah, itu posisi zero sum game itu ya. Untung atau buntung. Nanti kalau 20 dia akan membenci dirinya. Ini saya buruk. Kenapa 20 pengalaman emosinya? Bunuh diri aja lah, makan baygon kayak teman saya. Untung nggak mati. Ada makan baygon untuk 2 kali percobaan. Nggak mati. Setelah itu tercerahkan dia. Setelah dia minum baygon begitu, nggak mati 2 kali, langsung punya awareness. Saya bilang, waduh, lama benar kamu untuk tumbuh awareness sampai mencoba bunuh diri 2 kali. Kamu belajar di kesadaran ya sekali langsung bisa 200, langsung punya awareness. Tapi bukan gara-gara baygon. Oh, bukan, hati-hati, tidak ada hubungannya. Ya, ini jangan sampai salah tangkap ini pendengar. Don't try at home ya. Saya biar naik 500 makan baygon 5 bungkus mati. Saya nggak tanggung jawab itu hanya contoh kecelakaan. Kecelakaan lalu kemudian karena rahmat Tuhan dia diselamatkan. Iya. Ya. Oke, ini kita bahas dulu frame-nya. Lalu kemudian itu saya kira ini mudah lah ya. Untung atau buntung begitu. Iya, Bang. Itu tuh mudah sekali. Mari kita naik ke posisi filosofis. Jadi untuk menginterpretasi orang itu harus punya filosofis, harus punya mazhab. Iya. Secara umum, posisi filosofis itu ada 2. Linier, non-linier. Ini namanya prinsip hipotesisnya. Ya toh, yang pernah kuliah tahu lah itu. Bahwa orang sarjana itu mesti punya prinsip hipotesis. Beda dengan orang awam, hanya berdasarkan interest untung atau rugi. Jadi, namanya itu prinsip hipotesis. Kalau ini tidak ditulis secara langsung dalam Hawking, tetapi saya menyimpulkan hasil belajar, hasil nonton ceramahnya, prinsip hipotesis ada 2. Prinsip dualistik sama prinsip non-dual. Non-dual di sini ini sebagai prinsip hipotesis, bukan sebagai pengalaman kesadaran LOC non-dual, bukan. Dia sebagai posisi filosofis. Nah, ini buatan saya sendiri. Definisikan sendiri berdasarkan nature-nya. Tapi sebenarnya kalau jeli baca seluruh buku Hawking itu ya bisa menyimpulkan seperti itu. Namanya prinsip hipotesis. Jadi dengan prinsip hipotesis itu kita bisa menjelaskan fenomena. Kan begitu? Ya kan? Dengan prinsip hipotesis kita bisa menjelaskan fenomena. Itulah bedanya orang awam sama orang terpelajar. Kalau orang terpelajar itu bisa menjelaskan fenomena dengan menggunakan prinsip-prinsip hipotesis keilmuan. Ya kan? Iya. Nah, ini kan pelajaran SMP ini. Cara berpikir ilmiah. Pelajaran biologi dulu tuh ya, berpikir ilmiah tuh. Nah, dualistik ini
Makanya disebut dengan asas perolehan begitu, bahwa jadi asas perolehan dan asas kehadiran di sini. Kalau kita teruskan lagi ya, secara filosofis, ini perolehan, ini kehadiran. Dalam istilah yang di komunitas saya itu, kehadiran itu kalau di Quran itu disebut kul. Perintah untuk hadir. Di dalam Quran itu ada kul ini 332. Sudah hadir belum tuh? Perintah itu. Jiwanya sudah hadir belum pada perintah 332 ini? Ya, itu ya, membahas kata kul sebagai sumber pengetahuan gitu ya. Karena kehadiran atau karena perolehan. Apa maksudnya perolehan? Apa maksudnya kehadiran? Nah, ini kata perolehan kehadiran itu terkait dengan posisi diri di dalam posisi filosofis tadi. Jadi seluruh prinsip dualistik itu menempatkan diri sebagai subjek yang pasif. Sifatnya hanya memperoleh pengetahuan dari sebuah penalaran filosofis. Itu maksudnya begitu. Dirinya itu pasif. Itu dulu. Sementara asas non-dual itu secara otomatis memposisikan dirinya itu langsung aktif, subjeknya aktif. Makanya hadir dia. Kalau ini tidak hadir, absen. Itu seperti itu kalau kuliah. Ini kan kita kuliah ini dulu ya, kuliah filosofis klinis. Untuk Pak Sarif ya, untuk Pak Sarif. Kenapa kemudian tuh saya membedakan antara observer dimensi keempat dengan witness dimensi kelima, itu terkait posisi S-nya ini diapain gitu. Jadi kalau pakai prinsip dualistik pasti S-nya pasif. Maka kemudian itu daripada repot-repot saya bikinkan prinsip hipotesis non dual biar S-nya aktif. Ya, nah, jadi seluruh kemegahan filosofis dualistik itu tetap saja mesti subjeknya pasif. Maka ada istilah subjek objek. Ini dipasifkan saja. Ini yang berharga. Jadi nggak akan pernah ditanya itu perasaanmu bagaimana. Misalnya hari ini saya sekolah begitu kepada yang terhormat Pak Guru Camim di sekolah. Surat ini untuk memberitahukan keadaan saya lagi sakit hati diputus pacar saya. Dan saya nggak bisa masuk. Jangankan masuk sekolah, makan aja nggak enak. Itu kalau dalam sekolah dualistik, alasan apa ini? Cemen anak ini. Jangan kasih naik. Karena perasaan tidak dihitung sebagai alasan yang sah, yang valid. Tidak berharga diri saya. Yang berharga itu kalau saya sakit gula darah, dites. Jadi yang dipercaya itu mesin. Perasaan saya nggak dipercaya. Nggak boleh dipercaya pengakuan saya. Yang harus dipercaya itu adalah gejala objektifnya. Seperti itu. Oke ya. Itu dulu ya. Ini gambarannya ya, gambarannya. Saya karena habis ini mau keluar sebentar, jam 9 ada Divine Matrix. Jadi dari posisi ini itulah kemudian
ada istilah perolehan. Kenapa? Subjek itu memperoleh pengetahuan dari penalaran filosofis. Hanya saja pengetahuan perolehan ini kalau struk itu langsung hilang pengetahuannya. Karena diri itu memperoleh dari luar. Semu. Jangankan struk, naik emosi aja hilang pengetahuan perolehan itu. Nggak bisa berfungsi, apalagi sampai di alam kubur. Di alam kubur kan nggak bisa pakai pengetahuan perolehan, ya kan? Iya. Apalagi sampai di alam barzah, harus kehadiran. Kalau pengetahuan perolehan itu pas sehat aja, ya kan? Itu dipasifkan. Nanti kita bahas lebih lanjut ini besok, ya, karena pagi ini sampai jam 8 saja. Oh iya. Tapi paling enggak ini Pak Sarif ini grand grand desainnya gitu ya. Oh iya. Seperti itu. Iya, terima kasih Bang. Gimana? Terima kasih. Ya, ini ini ilmunya ya. Iya. Dari seluruh kuliah Hawking, kaset-kasetnya itu saya simpulkan begini toh. Biar mudah dipelajari. Iya. Tinggal dialami progresifnya itu butuh transendensi. Tapi secara filosofis nih begini aja. Begini aja gitu kan. Nah, ini nanti Pak Sarif harus kuliah dikit lebih dalam. Iya. Soal prinsip hipotesis dualistik itu yang menghasilkan pengetahuan perolehan, sementara prinsip hipotesis non-dual menghasilkan pengetahuan langsung hadir. Subjeknya aktif. Iya. Nah, itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Amin semuanya. Terima kasih.